bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Bersama saya kembali dengan Pak Eka, CEO dari Pintar Forex. Apa kabar Pak Eka? Baik, Bapak. Oke, kita akan bincang-bincang nih mengenai emas yang gila-gila nih Pak. Dalam beberapa hari ini berkali-kali ada pecahkan rekor ATH. Kalau yang nggak ngerti ATH itu all time high gitu ya. Wah, ada yang bilang ya benar juga sih, nggak salah. Ini gara-gara China ini borong emas. Oh, gara-gara ini itu. Nah, kalau menurut mereka apa nih kalau sebagai yang Pintar Forex dan ini, kenapa ya emas bisa melonjak-lonjak gitu? Sebetulnya sih Pak, kalau ngomongin pastinya kita juga nggak pernah tahu ya Pak ya. Ya. Aslinya kenapa. Cuman kalau dilihat lagi, kalau dari sisi geopolitik, ketegangan di Greenland terakhir ini, Greenland yang menyebabkan si Amerika sama NATO itu lagi mau perang juga kan bikin jadi concern dunia. Takut Rusia sama Ukraina belum beres-beres. Kemudian sekarang kalau Bapak perhatiin mata uang negara di Amerika ini kan kecenderungannya melemah ya. Orang jadi takut untuk pegang-pegang dolar, untuk pegang-pegang aset-aset kayak saham dan yang lainnya. Mereka cenderung pakai aset mata uang yang cenderung tidak berisiko. Atau biasa kalau kata istilah kita namanya safe haven. Gitu. Jadi kalau untuk pasti mungkin kepastian yang pasti kayak Cina beli pasti jadi pendorong, Greenland pasti jadi penyebab. Cuman berapa persen nih kepastian ini yang menyebabkan si harga emas segitu tingginya, kita nggak pernah ada yang tahu sih Pak. Iya. Karena ada satu bahasan, saya lupa ya artikelnya di mana. Ada satu bahasan di mana ada kemungkinan juga Amerika sengaja goreng ini harga. Karena hutang Amerika yang terhadap GDP-nya udah rasionya udah 300%. Kalau harga emas bisa dikerek ke angka 15.000, maka hutang itu bisa lunas. Dia lepas lah emasnya. Betul, maksudnya dengan aset emas Amerika yang mereka punya, kalau nilai emasnya di 15.000 US, dia bisa istilahnya Amerika jadi utangnya lunas gitu. Semua 15.000 ya. Sekarang kan sudah mulai mau masuk menuju 4.900. Ya, 4.888 lebih. Nanti katanya sebentar lagi tembus 5.000. Ya. Wah, kalau sampai 15.000 gila itu. Iya. Ya kan? Tapi oke deh. Nah, kebanyakan orang-orang tua kita dulu kan simpennya emas. Nggak salah sih. Ya. Walaupun kalau lagi emasnya turun, lu pucet juga gitu ya. Waduh, emas saya jual gimana nih? Karena kan beli emas fisik, mau antam, mau apapun, harga beli dan harga jual itu kan beda sekitar 10%. Tapi ada juga potongan lah segini. Artinya, supaya balik modal aja, emas itu harus naik 10% tuh. Kurang lebih ya. Kalau enggak, dia mau jual hari ini beli, besok jual, rugi. Nah, saya pernah bahas di beberapa podcast kita, bahkan di video saya pribadi adalah nggak salah sih kalau simpan emas fisik, selama bukan untuk jangka pendek, jangka panjang, di atas setahun lah. Tapi untuk Anda yang mau seperti profit jangka pendek, kalau pegang emas fisik mungkin nggak cocok. Gimana menurut Anda? Betul Pak, karena gini. Karena kita orang Indonesia nih Pak, sebenarnya karena kita orang Indonesia. Kalau nggak salah di Antam itu Bapak beli emas 1 gram aja ada biaya sertifikat kurang lebih sekitar 25.000 kalau waktu itu. 25.000 sampai 50.000. Semakin gede biaya sertifikatnya makin tinggi.
Kemudian jangan lupa bahwa pergerakan harga emas ini kan relatif cenderung biasanya dunia ya, dari London Bullion, LBMA kalau istilah kita. Nah, problemnya adalah begitu masuk kita bicaranya rupiah, ini komponennya jadi banyak, Pak. Karena harga aslinya tuh kan dolar. Jadi komponennya ada faktor kali rupiah terhadap dolarnya. Terus diperjualbelikan di 1 troy ounce kan umumnya harga emas tuh nilainya 1 troy ounce. Itu 31,1, Pak. Gampangnya jadi kalau buat teman-teman nih yang memang udah biasa trading pengen tahu harga emas paling update ya tinggal harga running saat ini dibagi 31,1, kemudian kali lagi nilai kurs tukar dolar sama rupiah, ditambah lagi Pak yang tadi Bapak bilang kurang lebih 5-10%. Nah itu jadilah harga antam gitu. Kalau Bapak simpennya 10 tahun cuan punya Pak, 5 tahun cuan punya. Tapi kalau misalnya baru beli sebulan tiba-tiba butuh uang, waduh, cuan Pak. Ya itu cut loss lah istilahnya, rugi lah. Ya sebenarnya gini, pada saat Bapak beli di 1 bulan atau 1 minggu, kalau harga dolarnya tiba-tiba naik, cuan Pak. Cuman kan begitu aja atau bahkan emasnya agak turun, betul. Nah, mungkin kalau dijual butuh duit, ya rugi lah. Ya rugi, kurang lebih ya. Oke, nah kita nih Pak, tanggal 7 Februari Pak ya, kita ada seminar lagi nih. Kali ini kita coba suasana baru nih Pak, di kafe Pak. Siap. Oh katanya udah oke nih. Oh jadi yang kali ini ini yang ketiga nih seminar kita nih. Ini di kafe nih. Waduh pasti makanannya lebih oke nih. Nah bagi teman-teman yang mau ikut diskusi soal atau dengerin kita punya penjelasan mengenai trading emas di bawah ini ya, ada instruksinya untuk daftar seminar kita. Itu hari Sabtu tanggal 7 Februari mulai jam 10 WIB di Jakarta ya, di daerah Pejaten bukan Tendean, mohon maaf, di sebuah kafe, nantilah diumumin. Kalau Anda yang di Jakarta atau sekitarnya, ya kalau masih Bekasi, Bogor, bahkan Bandung naik bus lah, cepet lah ya, datanglah, bisa ketemu Pak Eka, bisa ketemu saya, nanti saya terangkan bagaimana di luaran tuh banyak penawaran penggunaan robot yang ujung-ujungnya bodong gitu ya. Saya ajari Anda untuk mendeteksi mana yang bodong, mana yang tidak. Nah di sini instruksinya, kalau Anda yang mau ikut onsite, misalnya nama Anda Budi, Anda ketik Budi spasi onsite, kirim WA ke 0821 100 170. Nanti admin saya akan memfollow up-nya. Bagi ikut onsite, karena nanti seminarnya di kafe dan dapat makan siang, ada snack dan segala macam, gratis, tetap kita nggak pungut bayaran. Cuma untuk pendaftarnya kita minta komitmen fee 100.000. Loh, katanya gratis Pak. Buat apa komitmen fee 100.000? Begini, biasanya dulu orang banyak yang daftar, sudah kita book makanannya, nggak datang dia. Kan mubazir, tetap kita harus bayar itunya, ya kan? Nah kalau dia bayar 100.000, dia datang, 100.000-nya dikembalikan. Itu namanya komitmen fee, nggak bayar. Tapi kalau dia sudah daftar, nggak datang, ya hilang lah. Karena kita juga sudah bayar makanannya. Nah buat yang ikut online, yang ada di Kalimantan, Bali, bahkan waktu itu ada yang dari Australia, dari Singapura, ikut aja yang online, pakai Zoom nanti. Ya, sama di sini karena lihat, ketik misalnya nama Anda Budi, ketik Budi spasi online. Kirim WA-nya ke 0821 100 170 juga. Ya, nanti akan diberikan link Zoom. Oke? Nah, kemudian lagi Pak. Nah, nanti di seminar yang tadi itu, selain kita akan membahas ya sebut saja plus minus beli emas fisik dengan plus minus orang trading emas. Nah, selama ini Pak, kan pengalaman kan udah banyak ya. Biasanya psikologis orang yang dulunya beli emas fisik terus coba-coba trading emas, biasanya apa nih Pak? Psikologisnya Pak? Kan beda itu. Beda. Gimana tuh? Jadi sebenarnya ketika orang biasa beli emas fisik, sebenarnya ada dua Pak. Pembeli emas fisik itu ada dua tipe. Ada pembeli yang belinya emas batang memang murni investment. Ada pembelinya yang ibu-ibu nih. Jadi dia beli
dia bisa pakai, kalau harganya naik dia bisa jual. Jadi maksudnya ada benefit lebih ketika beli emas perhiasan. Nah, ada dua nih Pak. Kalau masuk ke trading, yang paling banyak dan paling umum adalah kaget Pak. Apa tuh? Kaget. Kaget. Kaget karena kita bicara margin trading Pak. Iya. Dengan modal yang dia beli emas biasa ke trading, forex margin trading, itu kok beli modal segini saya bisa dapat untung segini ya. Gitu. Biasanya gitu Pak. Iya. Itu yang pertama. Itu pertama kaget. Yang kedua biasanya ya kalau memang yang buat belum terlalu biasa karena orang bilang katanya orang yang main forex itu adrenalin junkie Pak. Apa dari Adrenalin junkie kebanyakan. Adrenalin junkie. Oke, baru denger. Oke, terus Katanya kan kayak gitu. Jadi kebanyakan ada yang takut. Tapi yang paling umum pertama kali terjadi adalah kok saya modal segini bisa dapat untung sekian. Itu paling umum dan cepat ya Pak ya. Maksudnya orang beli perhiasan harga emas perhiasan kan kurang lebih 75% lah ya. 75%. Kalau Bapak bilang tadi harga emas batang 1 bulan itu baru untung, ini perhiasan bisa 3 bulan loh. Karena toko emas belum tentu mau beli atau terima di harga yang lebih mahal. Nah, kemudian saya sering dengar gitu di luar ya. Jangan dengerin tuh pacarnya, jangan dengerin tuh PK. Trading itu judi gitu. Aduh, kalau di seminar kan kita terangin ya. Ya, mungkin orang yang bilang trading itu judi ini mungkin gitu. Dia nggak ngerti trading, dia pikir orang-orang di luar trading dapat duit banyak nih. Dia ikut-ikutan, tapi dia nggak tahu nih cara tradingnya. Ternyata boncos. Masuk boncos. Tambah modal lagi boncos, lama-lama udah bener yang namanya trading ini judi ini saya dibohongin nih. Nah, untuk menghadapi orang seperti ini gimana Pak? Ini kan kita mengadakan seminar salah satu untuk mengedukasi bahwa trading itu bukan judi selama Anda tahu caranya. Nah, ini gimana? Gini Pak, sebetulnya banyak Pak yang bilang ke saya juga trading itu judi. Saya bilang tergantung sudut pandang kita. Karena kalau bicara trading ini judi, kita buka usaha juga judi kok Pak. Iya Pak. Iya. Bapak mau jual apapun juga judi, bahkan kita jalan sekalipun judi. Kita keserempet, kepleset, betul. Pisah. Karena sudut pandangnya judi. Iya. Tapi kalau sudut pandangnya kita buka usaha, mau berusaha, jatuhnya bukan judi kan? Ya ini usaha bahasanya. Ada peluang untuk dapat untung. Betul. Iya. Nah, ini Pak sebabnya kenapa setiap kali saya seminar itu kan sering banyak nih banyak teman-teman yang nanya kok untungnya sedikit dan segala macam. Karena yang kita tanamkan, kita seminar ya, yang kita tanamkan itu bukan bagaimana cari untung Pak, tapi gimana caranya manage resiko. Itu yang poinnya Pak. Di situ bedanya. Karena kalau kita bicara judi, balik lagi ada barang-barang yang sering Bapak sebut nih kalau di seminar. Salah satu ciri produknya gini Pak, kalau untung you dapat sekian persen dari jumlah yang you pasang, tapi kalau rugi 100% hilang yang you pasang. Nah itu kan secara manajemen aja udah salah. Kalau rugi saya rugi 100%, tapi kalau saya untung kurang dari potensi kerugian saya. Iya gitu kan, udah aneh Pak. Sedangkan di forex dengan manajemen risiko yang baik, ini kita balik Pak. Amit-amit nih Pak ya. Kalau rugi, anggap aja habis 100%. Tapi kalau untung, nggak berhenti 5-7% sebulan. Berarti dalam 1 tahun, udah balik modal, dan tahun-tahun berikutnya bisa lagi. Tanpa modal. Bahkan itu keuntungan yang digulung. Nah di situ Pak, terserah Bapak mau lihat ini judi atau tidak, tapi saran saya, balik lagi, intinya sudut pandangnya gimana. Setuju Pak. Di setiap seminar saya terangkan juga gini Pak. Tadi ya secara sederhana, kita keluar rumah aja jalan kaki atau jalan pagi juga itu bisa dibilang judi.
ternyata nggak sengaja kita injak kulit pisang. Kulit pisang ya. Atau waduh lecet. Risiko kan? Ya tapi kan waktu kita jalan kita lihat-lihat gimana nih, jangan sampai nginjak kulit pisang. Ya kan? Gitu juga kalau kita mau bisnis, ya nggak ngerti jualan bakmi, mau coba-coba jualan bakmi, itu bunuh diri namanya, ya kan? Iya. Oke, ada franchise-nya bagus, tapi andanya ketika ngikutin franchise-nya mau cara sendiri, padahal sudah ada aturan baku. Ambil contoh ya, siapa yang nggak kenal 7-Eleven? Itu dimulai dari Amerika, tapi besar di Jepang. Padahal 7-Eleven itu kan artinya mulai buka jam 7, tutup jam 11 malam. Di Jepang itu 24 jam. Sekarang outlet 7-Eleven di Jepang itu mengalahkan outlet 7-Eleven di Amerika. Di Indonesia buka, padahal grup besar tuh, tutup itu. Nah, kita nggak bisa salahin franchise-nya. Ya mungkin ya saya nggak tahu lah, ada beberapa itu saya nggak mau masuk lebih dalam. Nah, begitu juga orang pakai alat bantu seperti kita punya ini ya, robot yang kita sebut bebek pintar forex. Selama dia ngikuti aturan mainnya, ya sudah lah. Kita sudah declare kalau yang low risk itu 5-7% per bulan. Loh, kecil amat Pak. Saya trading sendiri bisa 100, ya monggo. Apakah you bisa setiap hari 100? Kemudian saya pernah lihat ada orang yang trading sendiri betul 100, 150, tapi besoknya minus 300, ya kan? Jadi intinya mungkin ketika dia untung kebetulan atau lagi hoki gitu ya, tapi pas lagi kena lagi sialnya gitu. Nah itu yang kita hindari. Nah di seminar ini yang kita terangkan ya Pak ya. Betul. Jadi kita gimana caranya bahwa kalau Bapak perhatiin kita 3 kali seminar, beberapa kali podcast, yang kita bahas tuh bukan untung Pak, tapi selalu rugi Pak. Kita manage kerugiannya, ini yang penting. Ya. Nah jadi sekali lagi bagi Anda yang tertarik mau mengikuti seminarnya lebih detail ya, bisa ikut yang onsite di Jakarta ya, di Jalan Tendian di sebuah kafe. Nanti bisa ketemu sama Pak Eka, bisa ketemu saya, kita bisa diskusi. Saya sarankan kalau yang di Jakarta dan sekitarnya ikutlah onsite. Caranya di bawah ini ya, nanti Anda lihat ya. Contoh sekali lagi, kalau nama Anda Budi mau ikut onsite, ketik Budi spasi onsite, kirim WA-nya ke 0821 100 170. Nanti admin saya akan memfollow up pendaftaran Anda. Onsite itu gratis ya, dapat makan lagi di kafe. Ya, tapi Anda kalau daftar mesti datang. Oleh karena itu kita ada yang namanya komitmen fee 100.000. Loh, katanya gratis Pak, kok bayar begini? Dulu banyak orang yang suka daftar, kita nggak minta komitmen fee, udah kita bookingin tempat dan makanan, dia nggak datang, kan mubazir. Nah kalau Anda bayar 100.000, Anda datang, uangnya kembali, kan gratis. Tapi kalau Anda nggak datang ya anggap aja uang itu untuk bayar makanan Anda. Oke, nah yang online udah pasti gratis lah, by Zoom. Caranya sama, kalau ada namanya Budi mau ikut yang online, ketik Budi spasi online, kirim WA-nya ke 0821 100 170. Oke, nanti ketemu Pak Eka sama ketemu saya. Nah lanjut lagi nih Pak, memanage risiko adalah salah, ini menurut saya Pak, tolong dikoreksi. Kalau orang berpandangan, wah trading itu adalah cara cepat untuk jadi kaya. Karena mungkin dia dengar ada orang-orang, wah gue trading semalam untung 100%. Nah dia kepincut, nggak tahu caranya main masuk. Hari pertama mungkin dia bisa untung, hari kedua untung, hari nggak pakai lama, hari ketiga atau wah hilang duitnya semuanya. Nah di trading pasti nggak mungkin terus-terusan cetak untung, walaupun yang low risk Bapak, saya sudah ikut nih, udah lebih dari 3 bulan Pak. Hampir 4 bulan ya Pak? Hampir 4 bulan. Ajaib Pak. 1 hari pun nggak ada yang loss. Nah kan bingung ya, kok itu bisa Pak Eka bikin satu mekanisme yang 1 hari pun tidak loss. Kita ngomong yang low risk ya. Nah nanti saya akan kasih lihat lah, saya punya akun ya. Ada akun pantau, ada di kolom deskripsi ya, atau di komen nomor 1 yang selalu saya pin, ada akun pantau saya. Anda bisa lihat dari bulan tahun lalu, udah mau jalan 4 bulan. Anda lihat aja setiap hari itu pasang posisi di mana, untungnya berapa, silakan lihat. Tidak ada yang loss. Nah, menarik kan? Oleh karena itu, daftarlah sebenarnya. Oke Pak, lanjut lagi.
Apalagi nih yang nanti kita mau bahas nih Pak di seminar yang berikutnya? Kebanyakan sih kalau kita ngobrolin seminar materi mungkin kurang lebih sama Pak. Kurang lebih sama, kita tambahin dengan manajemen risiko yang lebih baik. Ditambah sebenarnya gini Pak, ada beberapa pertanyaan yang tergelitik terutama dari peserta seminar yang pertama Pak. Yang saya bilang kecenderungan pemakai robot ini punya kecenderungan 2-3 minggu maksimal 2 bulan rata-rata dia udah mulai kreativitasnya mulai muncul. Kreativitasnya udah mulai muncul dari yang tadinya 0,1 tiba-tiba boleh nggak dibeginiin. Nah sebetulnya Pak itu memang rencana awal dari pembuatan teknik ini. Jadi kita pancing untuk nge-trigger sesuatu supaya kreativitasnya muncul dan ada apa ya? Kalau orang biasanya kalau dia punya experience, dia cenderung lebih kreatif kan. Nah, dari situlah sebenarnya kita bisa bikin banyak kelas tentang forex ini. Menarik Pak, karena yang ikut misalnya kan orang biasanya mulai dengan $1.000. 0,01. Dengan kurs 10.000 jadi 10 juta. Ya. Kita pasangi tiap hari lotnya 0,01. Ya. Setelah dia lihat, wih, profit juga tiap hari ya. Yang Bapak bilang kreativitas, aku tambah 500. Wah kalau tambah 500 kan nggak ada lot 0,015. Iya. Ya jadi 0,02 deh, Ya. gitu kan. Dia kreatif tuh. Ya oke, kita pasangin 0,02. Otomatis itu dia punya profitnya targetnya nggak lagi 5-7. Betul. Ya, kalau saya hitung secara matematik antara 6,5 sampai 9%. Iya. Kira-kira. Begitu dia udah itu, wah kalau saya tambah jadi 2.000 nah itu yang dimaksud dengan kreativitas. Dan itu terjadi, termasuk saya. Termasuk saya mulai dari 1.000, top up segini, terus sampai akhirnya saya jadi 3.000. Wah itu nanti di seminar kita kupas. Ya. Makanya menarik ini ya. Sekali lagi ya, seminarnya ini free. Ya, kalau Anda nggak bisa datang onsite, online lah. Enggak rugi Anda dapat ilmu. Dan satu lagi ya, di kita punya seminar, saya dan Pak Eka, mohon maaf ya, tidak pernah nguber-nguber orang. Ya. Kita memperkenalkan Anda yang tertarik, monggo ikut, enggak tertarik atau bilang, alah bohong, ya nggak apa-apa. Ya. Dan kita nggak nguber-nguber, ayo dong ikut. Ya. Jadi nggak usah takut, nanti diuber-uber tuh kayak sales itu, enggak, kita nggak pernah nguber. You join kita senang, nggak join kita juga happy, kita jadi teman gitu ya. Kira-kira itu Pak, ada lagi nggak Pak yang mau ditambahin nih Pak? Kalau dari saya sih kita cukup sih Pak ya, kalau dari saya kita ketemu mungkin nanti pada saat seminarnya ya Pak ya. Tanggal 7 ya, jadi jangan lupa seminarnya tanggal 7 Februari mulai jam 10. Caranya ada lihat lagi di sini ya, Anda silakan daftar mau onsite ataupun mau online ya. Yang onsite pastinya bisa nanti ngobrol lebih lanjut sama Pak Eka dan sama saya ketika kita makan siang bersama di kafe. Oke, itu saja. Selesai Pak ya, nggak ada lagi tambahan ya. Ya, demikian semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.